Untuk lovebird sendiri akan ada juga varian-varian yang baru yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita silangkan, akhirnya akan menjadi warna-warna mutasi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman. Di sharing saya dipanggil biasanya Herman Theo. Usaha yang saya geluti adalah beternak burung lovebird. Jadi awalnya usaha saya ini diawali dengan hobi yang menjadi suatu usaha. Bisa dibilang usaha keluarga. Jadi beberapa anggota keluarga juga mempunyai peranan di dalam ini untuk menangkarkan burung lovebird ini. Burung lovebird yang kita tangkarkan bukan cuma lovebird biasa, maksudnya bukan cuma lovebird standar yang harganya cuma ratusan ribu, tapi kita juga menangkarkan lovebird yang harganya jutaan bahkan sampai puluhan juta. Jadi kayaknya seperti lovebird ini, usaha ini sangat menjanjikan dan sangat menggiurkan untuk pemula-pemula yang ingin memulai usaha di dalam usaha beternak. Jadi untuk lovebird yang saya tangkarkan ini punya beberapa macam jenis biola, jenis parblue, jenis ewing, dan jenis lovebird lainnya. Seperti yang kita lihat di tangkaran kita, ada lovebird yang prospek untuk kekean, untuk kegantangan, ada yang prospek untuk kecantikan. Itu perlombanya sangat berbeda. Karena di kecantikan yang dinilai adalah postur, keindahan, ya, dan ada beberapa kriteria yang lainnya. Kalau untuk kekean dinilai di sana adalah untuk bunyi, untuk kemampuan dia berbunyi di arena, supaya burung ini gacor gimana gitu. Jadi burung kita ada beberapa macam yang mengarah ke sana, hasil tangkaran kita sendiri. Jadi awal saya beternak lovebird diawali dengan hobi. Saya memelihara lovebird ini beberapa pasang. Kemudian saya beralih ke lovebird warna. Lovebird warna ini mempunyai prospek yang lebih bagus daripada lovebird biasa. Maksudnya lovebird warna-warna standar, kita beralih ke lovebird yang warna-warna cantik. Awal mulanya hobi ini saya dapatkan dari seorang teman. Saya belajar dari dia, mendapatkan materinya. Kita mulai dari sana, beberapa pasang, palingan sekitar 2 pasang lah. Alhamdulillah, dengan pengalaman kita yang udah ada, beternak lovebird akhirnya berkembang dengan cepat. Sepertinya dalam 2 tahun kita udah bisa memiliki usaha yang lebih besar lagi. Ya, alhamdulillah dengan beternak lovebird kita sudah mempunyai toko untuk tempat penjualan lovebird kita sendiri dan menjual berbagai macam aksesoris kebutuhan untuk burung kicauan. Jadi dalam kita beternak lovebird, makanan yang paling penting kita berikan untuk kebutuhan indukan, kita memberikan sayur kangkung dan jagung muda.
Di samping pemberian EF tersebut, kita juga memberikan vitamin. Kalau untuk vitamin, kita punya beberapa macam di toko. Nanti kalau ada yang mau bisa hubungi langsung, bisa datangi langsung. Kalau untuk perawatan, sepertinya lobir paling enteng. Lobir bisa di koloni, bisa ditaruh di kandang baterai. Maksudnya di koloni ini bisa ditaruh rame-rame dalam satu ruangan. Kita bisa ambil anakan waktu kecil di loloh, juga bisa dibiarkan induknya merawat anaknya sampai besar, sampai mandiri. Jadi artinya lobir ini tidak terlalu merepotkan. Seringkali kita juga dalam keseharian itu palingan kalau untuk indukan kita cuma 1 kali perawatan dalam sehari. Nah, jadi sangat bagus untuk orang yang punya kesibukan beternak lobir, adalah usaha sampingan yang sangat bagus, sangat prospek. Ya alhamdulillah kita sendiri sudah merasakan pencapaiannya. Oke, ini kita punya inkubator buat anakan gitu. Jadi anakannya kita ambil kira-kira umur 1 minggu, terus kita masukkan ke dalam inkubator. Jadi di sini inkubatornya suhunya otomatis gitu, ada pengaturannya. Kita punya beberapa anakan. Ini yang kecil kita taruh di atas, suhunya lebih lebih panas lagi. Yang kecil kita taruh di atas, suhunya lebih panas lagi. Tujuannya supaya nggak kedinginan burungnya. Kalau lobir ini paling anti udara dingin. Dia paling senang udara panas. Jadi biar kepanasan daripada kedinginan lobirnya. Kalau kedinginan bisa sakit influenza gitu. Di dalam inkubasi ini kira-kira kita ambil dari umur 1 minggu nyampe umur 1,5 bulan lah paling lama. Itu udah bisa dimasukkan ke dalam sangkar. Ini jenis terbaik juga nih di kandang kita, Viola Ewing Blue. Kepalanya putih bagus. Ini termasuk grade bagus nih. Suhunya kita setting ini di kisaran, kalau yang kecil ini lebih kurang 33-34. Itu yang umur 1 minggu. Kalau yang umurnya udah 3 minggu nanti diturunin lagi. Wah, jadi kira-kira suhunya sekitar 30 lah. Terus kalau semakin besar dia sampai umurnya 1 bulan lebih, nanti suhunya bisa di bawah 30. Dari 28 sampai 30 itu udah bagus suhunya, udah mantap. Ini beberapa anakan kita punya jenis Viola Blue. Ini grade bagus ini. Kalau nilainya sekarang ya alhamdulillah lah, kira-kira ya bernilai lebih kurang sekitar 3 juta buat Viola Ewing Blue seperti ini. Ini yang harganya dulunya gila-gila ini, sampai harga puluhan juta sampai 80 juta ini. Tapi kita dapatnya baru sekarang ini. Untuk pakan kita pakai A21, juga ada pakan Jasmine, ada pakan Nutrimax. Kita punya di toko, kita jual di toko kita untuk anakan. Kalau untuk yang terbaik ya A21 lah. Yang lain bagus juga. Kadang-kadang ada peternak yang mau agak murah-murah gitu kan. Kita punya makanan di toko, mereknya Jasmine sama Nutrimax. Itu recommended juga.
Ini udah tahan ini sampai 3 atau 4 jam. Pemberiannya apa Mas? Ya, kita berikan kalau dari yang kecil itu ada yang 3 jam sekali, nanti semakin besar dia. Kalau udah begini bisa 4 jam 5 jam sekali. Jadi dalam seharinya lebih kurang 4 kali lah. Itu lebih bagus gitu, lebih maksimal. Untuk usaha jangka panjang dalam beternak lobster ini, sepertinya saya mempunyai strategi. Saya akan memelihara beberapa macam jenis lobster yang mempunyai kualitas warna yang grade-nya bisa dibilang kelas menengah ke atas, istilahnya grade A. Tidak memelihara sembarangan, menjaga kualitas warna dengan mengawinkan, menyilangkan burung-burung sesama jenis yang bagus. Jadi tidak asal-asalan. Artinya di tangkaran saya akan menghasilkan lobster yang lebih indah warnanya daripada yang kita lihat keseharian. Untuk pendapatan beternak lobster, beberapa tahun yang lalu saya mulai dengan beternak lobster warna ini. Saya menghasilkan dalam setiap bulannya bisa menghasilkan puluhan juta, berkisar antara 30 sampai 40 juta per bulannya. Tapi seiring dengan ekonomi sekarang, kayaknya dengan lobster yang semakin banyak diternak orang, juga barang-barang impor yang masuk, akhirnya lobster ini mengalami penurunan harga. Tapi teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena di samping harga turun, karena harga turun, kita bisa mengantisipasi dengan cara memperbanyak indukan yang kita punya. Kalau kita misalnya punya 10 pasang, kita jadikan 30 pasang, berarti pendapatan kita bisa dibilang tidak akan bakal berkurang. Jadi pesan saya untuk para pemula yang ingin beternak lobster, jangan takut untuk beternak lobster. Karena beternak lobster adalah usaha yang sangat menjanjikan. Karena beternak lobster tidak akan ada matinya. Untuk lobster sendiri akan ada juga varian-varian yang baru yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita hilangkan, akhirnya akan menjadi warna-warna mutasi yang bagus. Jadi kalau untuk alamat, kita punya toko di Jalan Soekarno-Hatta nomor 65 Payakumbuh, Kota Payakumbuh. Kalau alamat rumah sendiri kita di Kelurahan Dunang Daya Bangun, di dekat Masjid Mukhlisin. Jadi nanti kalau ada yang kepingin belajar, kepingin memulai usaha di bidang peternakan lobster ini, kami siap membantu, saya siap membantu. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih bagi pemula-pemula atau teman-teman yang ingin belajar beternak lobster, bisa langsung ke toko, bisa langsung ke rumah, menghubungi saya, karena kita juga punya FB yang namanya nama FB kita Herman Teo, Herman Teok. Jadi bisa juga melalui HP, bisa juga melalui WA dengan nomor 08 13 63 10 63 97. Langsung nanti kita akan berbicara tentang prospek, tentang cara beternak, cara penjualan, cara pengiriman, semua akan saya ajari. Jangan ragu, jangan malu untuk bertanya. Langsung aja ke FB atau ke WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.